أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang jamaah salat Isya dan iqamah mendengar tausiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan umum banyak. Alhamdulillah sampai detiknya kita dapat mengairkan langkah dari rumah Allah dengan tujuan untuk menunaikan salat fardu Isya secara berjamaah, dan setelah itu kita melakukan zikir ba'da salat maktubah. Kemudian kita berniat i'tikaf mendengar tausiah yang di dalam malam sesuai dengan undangan Tuan untuk menyampaikan tausiah menyangkut dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, ulun Tuan kenlah hureh sebagaimana yang disampaikan oleh ibu-ibu bagi Tuhan, akan tetapi Tuan hureh daripada anak-anak min bak pesantren. Oleh karenanya Tuan bak malamnya mendapat kehormatan yang luar biasa, ibu kakak hureh. Oleh karenanya mudah-mudahan yang Tuan pegahnya menjadi pencerahan utama kepada Tuan dan kepada sedang jamaah sekalian. Lalu ingat satu firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang mukmin, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Karenanya gedanya muslim yang mengaku dirinya muslim, perempuan muslim dan hadirin teman-teman di kampung dan mendukung Islam, ketika ada peringatan dan tausiah, pelajaran menjadi pelajaran perempuan yang bukan mudah yang utama iman. Drone diharapkan yang itu pun bertambah. Jika yang dipertegahnya kadang-kadang sesuatu ilmu yang
mudah-mudahan utama. Dia betul-betul. Punya memang yang golong kuatnya golong dah. Dan mungkin itu timur dari baguan. Punya lukuan kau terus membuka buku-buku kitab-kitab dan menghadiri alim ulama yang mampu memberikan pencerahan. Nyok barangkali upaya kita untuk meniti jalan mencari ilmu dalam rangka mempertahankan agama dan kemudian dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan mencari ilmu, tajak hadiri majlis ta'lim, tajak hadiri tempat-tempat belajar, tak dengar khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, tak baca buku. Ini adalah upaya sarana untuk mendatangkan hidayah dan tempat hidayah yang Allah berikan adalah menghadiri masjid-masjid Allah, di mana dalamnya kita menyembah Allah dan kita menambahkan iman. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, selawat dan salam kita peruntukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malamnya barangkali tuan cerita tapi hanya payah cerita sampai habis. Yang pertama tuan hanya mampu bercerita sedetil mungkin, hanya cerita yang makhluk kamu tuan juga. Tapi intinya walaupun yang makhluknya adalah sesuatu yang pasti, di mana ini adalah datang berita ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang yang berbahagia, tahu judul ceramah kita malam mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang penting adalah tajuk hikmah dari peristiwanya. Tentang hikmahnya banyak. Tuan hendak mampu pegang yang banyak-banyak. Hikmahnya paling tidak satu dua atau lebih barangkali yang mampu tuan pegang dan memungkinkan dalam waktu yang cukup singkat. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dalam pengertian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari Palestina Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang perjalanan itu satu malam. Kalau pas kita hitung waktunya, kalau satu malam itu 12 jam. Sepertinya kurang daripada 12 jam. Tapi menempuh perjalanan yang supranatural, yang luar biasa, yang mana cerita ini mulai semenjak hari kejadian pada pagi hari sampai sekarang menjadi bahan diskusi di tengah-tengah umat manusia, terkhusus di kalangan kaum muslimin. Dan banyak juga cerita-cerita ini muncul di tengah-tengah orang-orang yang non-muslim, yang mereka mungkin menjadi bahan ejekan. Hadirin sedang yang berbahagia, perjalanan jauh dengan misi untuk
mendapatkan wahyu, sebuah perintah. Perintah itu adalah perintah salat seperti yang barusan kita laksanakan. Dan perintah salat yang pertama sekali 50 waktu. Ini jemaah yang mulia, panjang cerita ini, tapi khatib hanya potong-potong saja. 50 waktu. Ketika Rasulullah menerima perintah 50 waktu, kemudian balik berjumpa dengan Nabi Musa, diminta Musa kembali menghadap Allah, minta Allah. Terus peristiwa seperti ini terjadi beberapa kali, sampailah salat itu dari 50 waktu menjadi 5 waktu yang sekarang kita amalkan. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, dan ini adalah poin penting sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Imam, yang kita harus tahu cerita atau pegang-pegang bergenerasi dan tuntut anak-anak kita tengok agar mampu jadi pegang-pegang katanya. Salat di mengwadai, salat di mengwadai yang menjadi wasiat Rasulullah terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya, kita adalah bahagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat as. Dalam riwayat diceritakan Rasulullah ketika menjelang ajal, kalimat terakhir adalah wasiat salat. 5 waktu yang makanya menyau pegang-pegang orang Islam tapi hanya salat bukan. Lagi juga memang wajah hadis no. As-salatu imaduddin. Salat yang adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Si barang kasawai salat di bidang salat lagi juga dari Rasulullah, maka sungguh dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah merobohkan, merusakkan, menghancurkan agama yang mulia. Karenanya menjadi catatan, ingat bahawa tidak salat lagi diperintahkan oleh Rasulullah, dan bukan termasuk puluh-puluh agama yang lain. Untuk yang tak pastikan kalau kita nyatakan nanti agama Islam yang benar lagi dibahas oleh Rasulullah, agar tumbuh kecintaan, bantarega cinta, kadimo semangat berjuang. Lagi terlalu cinta kepada terlalu ini atau terlalu agak. Bantarega cinta, cinta, perjuangan luar biasa. Dijigo kita tahu, karena cinta, nyamun lagi. Bertanya, harus dan cinta agama dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tumbuh perjuangan jamaah yang mulia. Berikutnya, sepulangnya Rasulullah sallallahu pada pagi hari, lalu beliau menyampaikan berita itu kepada kaumnya. Rupanya ketika berita ini sampai ke masyarakat, yang mana masyarakat pada waktu itu banyak sekali masyarakat jahiliyah, hanya sedikit yang mukmin. Ia dalam bahasa Arab timur berita dalam bentuk bahawa Muhammad bin Abdullah baliho yang menjadi orang Palestina, dalam pikiran orang Malaysia hanya mungkin terjadi sebab hanya kenderaan, hanya pesawat lagi pasal dalam itu orang yang itu bandar balik apa yang betul saja betul di Jakarta jadi macam biasa. Kenapa? Karena anak muda kita image bahawa oh ini yang kawan yang kawan di Jakarta kena benar wajib juga atau di timur tapi bahawa saja hanya dengan pesawat paling dia akan mudah dengan mudah paling cepat.
Ini adalah sesuatu yang aneh. Aneh. Hai penting menjadi berita ejekan. Dan jika pula di Muhammad ini jika demunkan dengan julidnya dusta. Pun tak penting jika muncullah berita-berita yang luar biasa, ejekan, caci maki. Rupanya hanya berita-berita tersebut sampailah kupingnya Abu Bakar. Abu Bakar tidur sampai Rasulullah. Kata beritanya, hai Abu Bakar, berita bertanya tentang Gendro. Muhammad baik buat ke Palestina, mereka baik buat dari Sidratul Muntaha, apa juga kata yang kalau boleh langsung betul. Hai, menyo berita yang keluar dari mulutnya Muhammad jauh daripada itu aku percaya. Jangan dia subhanallah. Nyo barangkali Allah memahami betul tentang syahadat Rasul. Setelah dia mengakui syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada sembahan yang berhak sembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah. Nah, konsekuensi bukan ada ulama untuk supaya syahadat Rasul kita yang mantap. Nah, perbohan. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara. Yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, tak penting. Diperintahkan oleh Rasulullah, umur lagi. Ta'atuhu fima amara. Taat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambut perintah oleh Rasulullah, ternyata kita nyohana dan umur. Nyohana yang maha. Makanya ta'atuhu fima amara, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, umur. Sami'na wa ata'na. Baik sami'na wa asayna. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang diberitakannya. Yang lagi Allah tahu, lagi Allah tahu. Tasdiquhu fima akhbara, beliau membenarkan apa yang berita yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kepalanya tidak sanggup menerima. Tapi karena berita itu muncul dari mulutnya Nabi Muhammad, dia benarkan. Asbab itu jemaah yang mulia tercatat dalam sejarah bahwa Abu Bakar diberi gelar dengan As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang membenarkan berita-berita yang luar biasa. Di tengah-tengah manusia orang megah-megah ini adalah sesuatu yang hanya mungkin itu yang megahnya. Tapi Abu Bakar karena beritanya keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul. Tasdiqu bima akhbarani yang mulia. Beritanya menyuruh hadis Nabi. Betul yang mulia. Menyuruh hadis Nabi. Betul. Sampai-sampai Imam Syafi'i juga dalam satu hadis. Juga dalam satu ungkapan Imam Syafi'i. Idza sahal hadis, bahwa madhabi. Menyuruh apabila sahabat-sahabat hadis penelitian hadisnya oleh para ahli-ahli hadis menyatakannya hadis Rasulullah yang madhab lun, sekalipun lun hanya bukan tentang hadisnya. Bahwa tasdiqu fima akhbar. Ketika ditanya bukannya hadis Nabi, ulang akan rujuk kepada kitab-kitab hadis. Komandan hanya mampu melaksanakan seperti perintah hadisnya. Yang ketika hanya mampu yang mulia, pribadi kita jauh istighfar. Astagfirullahaladzim, hanya mampu. Baik sampai tak kacau, tak bukan ada ini. Berdusta
Nabi yang bermasalah. Bukan dalam satu hadis. Bukan dalam satu hadis. Man kana alayya ta'midan wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Si barang kasau yang berdusta atau nama lu dengan sengaja, maka tempat duduknya adalah neraka. Jadi beliau kau buka hadis dan kata yang nak umat pray atau pending dia dari jauh. Yang nak dan pulang kan ada hadir majlis-majlis taklim tak ada yang tiba. Yang apa yang menggunakan tasdiqu bima akhbar. Yang tiga poin ijtinab ma nahaa anhu wa zajara, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bencinya. Yang dilarang oleh Rasulullah yang tak berjauh dengan benci. Jamaah yang mulia, dijelaskan oleh alim ulama bagaimana cara beliau ada yang membencinya. Ini contoh berjudi atau minum khamar. Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaunya dengan benci. Sebab nama beliau yang terkait tersisa dalam hatinya. Itu terkait dengan bela-bela dia hana pendidikan dalam kampung. Tapi dia dengan luar, kemudian hana minum khamar kan dalam kampung. Hotel dia beda dan tanggungjawab. Yang hana jamak tak. Ijtinab ma nahaa wa zajara. Yang keempat, Anda ya'budallah illa bima syara'a, bahwasanya tidak menyembah Allah kecuali sebagaimana yang telah disyariatkan. Jamaah yang mulia, alim ulama memberikan pengertian bahwasanya dalam kaitan ibadah dengan Allah pada dasarnya tidak boleh hanjir menurut akai-akai yang penting hanjir, kecuali yang diperintahkan. Menurut cara ibadat kepada Allah illa wajah yang terakhir. Sebab beliau hana kita secara ultima tu baikkan bangaya kain bangaya ini bangaya sebab Allah. Jadi jemaah yang mulia bila cerita beliau kan cerita betul-betul kan. Karena betul yang bab Masjidil Haram wadai Al Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat geproh berhala. Seorang itu berdoa berhala yang ada di dalam Masjidil Haram misalnya. Seorang itu anak dicatat dalam sejarah hadiah itu 50 buah berhala. Pertanyaan, coba berhala dalam Masjidil Haram. Patah Nabi yang diputra dan Rasul yang diputra dari Allah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa yang diperintahkan untuk berhala semua. Menghidro Nabi karena mantu para Nabi dan Rasul mengajak kaumnya pada masanya dan bahasa mereka untuk menyembah Allah. Allah Akbar. Pakai zina yang mulia. Akibat pikiran-pikiran manusia tercatat, termasuk oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam sirah Nabawiyahnya. Nazina bernama Amr bin Mu'ad. Diganya urut kabilah Arabnya punya kekayaan yang luar biasa. Kaya kalian ini punya sifat dermawan. Dia kaya punya sifat dermawan. So, macam yang jauh yang lagi-lagi dicuri. Karenanya modal tadi dunia dan di Filipina.
Jadi matahari kadang berjalan kayakan pimpin merupakan kejauh gedung Indonesia dalam sebuah perjalanan studi banding dalam bahasa dan studi banding terus tinggalan urut-urut Syam buat desanya ke bersama Allah dengan wasilah berhala dalam keyakinan untuk bukan Allah, tapi kerana Allah hanya empat arah bincang atau berhala keyakinannya cuma apa jadi wasilah dia berapa ketika yang dikala di awal kedua berfikir nyok adalah sesuatu yang ikat di akainya bincang kata lain diberilah nama dengan nama-nama orang saleh di zaman-zaman para nabi-nabi yang terdahulu dengan Lata, Uzza, Mana, Ubal yang disosialisasikan termasuk orang yang berkunjung berziarah ke Makkah buat desanya. Begitu muncullah berhala-berhala di setiap daerah dan termasuk dalam Masjidil Haram yang tinggi dan gawang yang akibat tercampurnya pikiran-pikiran ini karena baru fikir di awal sehingga timur berhala-berhala kemudiannya sampai hilang halanya sebab apa dalam keyakinan orang-orang sembah berhala yang ada di depannya yang tidak mampu apa-apa itulah yang dia sembah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kesalahan mulai dari menghadirkan sebagai wasilah. Yang mulai sampai kemudian yang ada masalah. Karena yang Rasulullah gewanti-wanti kita yang umat. Dan lazim para alim ulama baca-baca hadisnya sampai untuk supaya mereka menjiwai dan kita yang baca-baca dengan kalimat-kalimat yang cukup singkat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang kena contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut tertolak jemaahnya. Amalan tersebut tertolak. Untuk itu jadilah orang cerdas. Gimana orang cerdas? Kami yang betul-betul sandaran Rasulullah jemaah mulia walaupun sedikit, insyaAllah nah pahala. Tapi menyuhana dasar daripada Rasulullah SAW. Kita nyuabe, kita nyuabe kita pernah dari buku-buku yang lewat dia. Kau pakai jaga botak. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya jemaah yang mulia Allah dapat hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi umat Islam yang mampu menjaga kemurnian agamanya. Nyok cara kita agama ini. Mohonnya ada tenan yang dia. Abah agama ini wabit. Tokong kita ni ada hukum ni. Urut-urut awal. Lagi Imam Syafi'i, Imam Malik, Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah kan bawa Allah. Analis tinggal kita punya kanan macam tinggal di mana kita lain hidup. Tu bukan penuh agama yang kamu nak. Tu ketika kamu cara hidup, makanya kemudian di Islam tetap terjaga. Allah pegang dalam ayat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran berdasarkan Islam Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jemaah yang baik dan yang begitu bahawa syariat Allah yang berdasarkan ayatnya hanya akan habis Allah hanya akan habis walaupun Jibril sangat kamu dalam hanya Allah jaga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Tim-tim buah negara ni kurang luar biasa dengan yang mulia. Yang baru-baru tadi orang di Yaman, ada yang kawai pula di Suriah, di belahan dunia luar biasa Islam musuhin. Punya agama lain yang mulia kacau kabeh. Yo kerana agama Allah. Tapi yang harus kita takuti jemaah yang mulia, hana jaminan bahawa Islam yo tetap bakal kau dan yo hana jaminan. Hana jaminan Allah kita ni kita harus tetap berdoa. Tak betul. Dan agar kita hidup agama Teo. Mana agama Teo hidup lain. Dan itu sejarah kehidupan Islam di daratan Spanyol, Córdoba, dicatat dalam sejarah 7 ton. Kan pada singkat yang 7 ton yang utama Islam dari serpihan Daulah Umayyah iaitu Abdul Rahman Al-Dakhil. Utama Islam 7 ton. Tapi bisa tumbang jamaah yang mulia. Bisa tumbang. Akibat apa? Yang pertama, faktor internal umat Islam itu sendiri. Jadi faktor di dalam kaum muslimin buat desanya hanya lain fikir agama. Kan nafsi hanya lain soal pendidikan agama. Kalau tengok kebencian luar biasa, macam-macam saling hujat-menghujat, hana ada yang bersatuan. Kemudian faktor eksternal, Allah akui uring-uring di luar Islamnya menjadi kuat. Ya perang itu Islam mengalami hancur. Itulah tinggallah ahli ulama terang-terang bentar. Orang yang beragama Nasrani ia tanya dalam kampung yang bahawa orang yang muda yang kami mana kata Islam tamu Kristen tidak ada kamu. Yang kedua tapi dari negara semuanya mana yang muda ada umurnya lemah kata lagi dia bukan demi Islam baru sana baru kami dari sana memperdayaannya untuk berbalik ulama. Oh, Lut tetap dalam Islam. Apa menyelesaikan pilihan kedua terbit dari negara Spanyol. Yang asbab jemaah yang mulia menghampur darat, lautan darat di Córdoba Spanyol jemaah yang mulia. Ini asbab. Dan pulau harta atau doli. Nyok kata jadi di bumi Allah daratan Spanyol itu. Semoga jemaah yang mulia ditanya Allah terjaga. Nyok dan rohnya, rohnya Allah kuasa kita. Urang-urang sekarang kami naik. Mendadak bahawa indah tu kita juga berjuang melawan Belanda dan Jepang yang untuk pedang Islam. Nyok ditanya orang-orang dengan bergilir yang Allah hidup. Udah. Apa yang kalian kerja? Kadang-kadang ini orang kerja untuk tak salah kita punya mana. Akhir nyok bermasalah oleh karenanya melalui peringatan Isra dan Mi'raj yang malam yang kita ceritakan menjadi tugas yang paling pokok adalah udah lima penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah secara berjamaah di masjid di mana tempat azan dikumandangkan. Bagi urinda yang mungkin ingin mencetak silakan tentang ini hanya bijak bukan ilmu tapi beberapa bentuk persatuan 5 model yang hanya trend menyohana dengan fikir tengah lepas salam ini kan istilahnya jangan berfikir saya hanya ada orang dia dapat berfikir astagfirullah jaga tu itu kadang-kadang Allahumma anta salam subhanallah alhamdulillah Allah dengan tangan-tangan Rasulullah juga menang ya itu tasbihahu biyamini
Itu Rasulullah begitu dengan tangan kanan, takbirnya, takbirnya. Itu tak kenapa dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena bukan nyawa jaro yang kadang-kadang tahim pula yang dibulan Rasulullah menjadi saksi dengan dalam surah Yasin bukan al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana mulut-mulut mereka dikunci, wa tukallimuna aydihim, lalu berbicaralah tangan-tangan mereka. Jaro ni ke apa? Mana yang nak itu yo? Kena naik ke apa? Nyo simpulan nyo ya Allah nak pernah digunakan nyo tangan kanan ni, nyo lod tangan kanan ni untuk dihitung butiran-butiran tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya ini wa tashhadu arjuluhum, ya ilah di kaki bima kanu yaksubun, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Naik jawab masjid, naik salat jamaah, naik jawab pengajian, naik balik bandur, naik dulur. InsyaAllah masalah-masalah yang berkuat. Karena yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Rasulullah kali berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya Lord mohon kepada Lord, ya Allah, mudah petunjuk, wal tuqa ketakwaan, wal afafa keterjagaan daripada keterjagaan menyimpang, wal ghina kecukupan. Itu Allah. Karena yang mulia ada nama wajib dan memohon hidayah. Wajib memohon hidayah. Hidayah ada sesuatu yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah betul melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Rasulullah dengan hadisnya. Yang hidayah petunjuk alim ulama bukannya Al-Quran dan hadis yang mendapat rekomendasi dari Rasulullah, bukan Rasulullah untuk hadis. Bahwa antara Ibnu Amrain telah meninggalkan kepada kalian dua, lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Tidak akan sesat selama-lamanya kalian ketika kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu. Apa? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis Nabi sebagai penjelas. Kemudian pendapat-pendapat alim ulama yang sinkron dengan dua itu. Apa yang nama ijma', qiyas, ditarik dari unsur duanya. Jadi dia menyonyoga tak pegang teguh, insyaAllah kita yang haji dulu sesat. Tapi ketika tak ada jin dulu sesat, tajam Al-Quran dan hadis hadis, jin sesat. Jadi mesti dua-duanya, Lagi kita mesti dia buat kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul. Dua-dua. Bahwasanya kita itu terpenuh bagi bacaan ibadah kepada Allah karena Nabi bimbing dan Rasul. Menyuhan Nabi bimbing dan Rasul kan ada terpenuh. Itulah perlu kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah. Jadi kembali kepada pokok persoalan kita bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah memantapkan iman kita kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis juga bahwa kedatangan Allah itu harus dicari.
Itu yang Allah redha. Dan itu yang Allah benci. Dalam satu hadis, Inna Allaha yardha lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha fa yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an tasta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atil mal. Hadirin sekalian yang berbahagia, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati Isra dan Mi'raj perjalanan beliau ini, kita jadikan, kita benarkan bahawa dalam ungkapan ini Rasulullah menceritakan ada 3 perkara yang diridha oleh Allah dan 3 perkara yang dibenci. Untuk 3 perkara yang diridha, kita harus betul-betul menjaga diri, berupaya mampu melaksanakan ketiga-tiganya. Begitu pula kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, agar kita benar-benar mampu menjauhinya. Apa itu yang 3 perkara yang diridha? Yang pertama, anta'budullaha, bahwasanya kamu sekalian wahai umatku pastikan diri menyembah Allah. Anta'budullah, sembahan kita adalah Allah. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'an, jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Terus bukan bertas sama Allah, tapi bersamaan dengan sama Allah semua boleh. Wala tusyriku bihi syai'an, yang boleh antas ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kalian berpegang teguh pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Ditanya tak bersama jemaah yang mulia, baik tak bercerita jemaah yang mulia, bersatu di bawah konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah istiqamah dari Sunnah Rasulullah. Nah, perbedaan persoalan ikhtilaf mulia, tapi tidak ada masalah. Silahkan berlalu-lalu. Yang penting dalam persoalan afiah, yang persoalan pokok bersatu. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, hadis yang cukup banyak, tunjuk potongan anda. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tinggalnya akan lebih mengadakan sesuatu urusan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati terhadap perkara-perkara baru. Lebih banyak. Jadi perpecahan ketika kita menghadapi pada hari yang baru Rasulullah SAW, perpecahan yang berkaitan bahkan cukup firqah-firqah yang Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, apalagi yang digerogoti jemaah yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah pihak agak di dalam maka izin jawab jemaah yang mulia. Hanya cara lain melainkan mencari tahu bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Termasuk di Indonesia orang kaitan dengan pemilu, mungkin nak saling angkat isu agama yang mulia. Hanya boleh, carilah pemimpin yang istiqamah, yang mampu membawa kita kepada jalan yang benar, yang ada rekomendasi kepada ulama, kerana mereka telah memeraskan pikiran
Kemana arah yang dituju ulama itu? Ketika mungkin ada di sebelah sini ada ulama, di sebelah sananya tentu ada ulama yang benar-benar yang kenalilah itu. Kenali. Bingung yang tentu banyak doa dasar-dasarnya dengan doa bagi hamba Rasulullah supaya Nabi anda senantiasa hidayah. Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina, agar kita tidak galau pilihan kita tetap. Jadi kembali kepada penjelasan hadis bahawa kita harus persatuan, tidak boleh bercerai. Adapun tiga yang dibenci, yang pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala itu adalah kata-kata dusta, kata-kata hoax kalau bahasa sekarang. Hate speech, ujaran kebencian, qila wa qala. Hindari yang kita kebenci. Halangi Islam perkara ini bujur. Jadi sebarkan kata-kata hoax, kata-kata dusta. Dan dalam hadis Rasulullah juga, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu." Barang siapa berdusta atas aku, maka tempatnya dalam neraka. Dalam satu hadis itu yang maknanya si barang siapa berdusta al-ghib lahu mati, yang lain bukan maknanya. Jadi kata-kata hoax tidak wakalanya membenci Allah, hindari dalam komunitas Islam. Yang kedua, wakasratus soali. Wakasratus soali kan banyak bertanya. Yang bermaksud banyak bertanya adalah sesuatu yang dalil nasnya sudah ada, tapi tetap masih ditanya. Sampai lagi umat Bani Israel dengan Nabi Musa. Bani Israel dengan Nabi Musa, yang berarti masa diperintahkan si sebenih sapi betina. Yang tanya macam sapi betina pakai warna pakai pada jauh macam yang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Baik, sampai lagi yang macam dia. Yang awal Bani Israel dan Nabi Musa. Ditanya umat Nabi Muhammad, yang kali mudah Nabi Muhammad pun. Nah, persoalan nama istighfar. Dan yang ketiga yang benci, ya Allah, adalah wa'dha'atul mali, menyia-nyiakan penggunaan harta. Tuan cukup sedih Tuan kalau berita bahawa dia luar biasa ganjaran untuk begitu. Berada lempuk tangan itu mana? Menjadi PR Tuan ceramah-ceramah ada mudah-mudah. Yang mudah-mudah menjadi PR mudah-mudahan bagus kalau PR ini. Ya Allah, kepada keadaan ini Allah yang menguji Islam ini. Ini membuktikan bahawa nada adil dan watawassaw yang menggunakan hartanya masukkan iman. Ini apa hal mungkin tidak boleh. Ini kata nawa minum yang kata pun. Yang perang ini kita bertonton dengan yang masalah itu banyak. Pemimpin pemimpin yang semua berupaya dia punya macam-macam. Punya kita berorang-orang dipilih yang hijau dan merah. Satu-satu. Mudah dia orang yang mudah para ahli. 1 kilo saja. 1 kilo satu-satu. Bisa rusak 5,000 pun mudah. Dan jika pada mudah ada memiliki kemudahan berdoa menggenerasi. Makanya pastikan didiklah anak-anak generasi penerus, berikan pelajaran-pelajaran yang penting, antarkan dia kepada lembaga-lembaga amanah yang mampu memberikan pencerahan kepada mereka. Kami hanya dapat betul-betul yang hancur katanya. Dengan kita membuat tujuh-tujuh Islam berkembang di Andalusia, Abe Mo, kita nak berkumpul kalau Indonesia mereka tujuh-tujuh sentuh. Sekarang ini mana ini?
oleh kerana dinyum amanah Allah diri kepada Allah dengan kesempatan untuk bekerja. Jamaah yang mulia, pegah-pegah amal ma'ruf nahi munkar yang tetap jalan. Baik sampai yang mana kan kalau nak pegang-pegang, dia pegang. Tendai pegang dengan strategi, dengan kata-kata yang lembut. Baiknya aku nak ambil kata-katanya. Pintu-pintu ke arahnya batu. Tem-tem, boleh-boleh. Punya kalau boleh-boleh kabin. Ya, anali kita. Ni harap aku bangun-bangun kan tahu ni utama ada mana. Ini adalah masyarakat. Jadi pendidikan informal merupakan wilayahnya keluarga. Non formal merupakan kewajiban kepada masyarakat. Formal merupakan kewajiban kepada setiap pemegang pendidikan. Pemerintah, oleh kerana pemerintah yang akan menjadi dami amanah yang itu menguasai Islam, lalu InsyaAllah mudah-mudahan kita menjaga silaturahim dan berpegang-pegang agar agama ini tetap terjaga. Allah beri kejayaan kepada semua kemuliaan. Tapi bila ada tim yang mulia, yang agama yang akan itu kata itu amanah dan itu masalah anda laksanakan kebenaran itu. Amanah Allah, amanah Rasulullah, amanah itu akibat dalam Islam itu tegak. Yang ke yang ditentukan pegang dalam kesempatan yang bersihkan minum keadaan keadaan itu don lebih dan dulu mungkin diulah selapat dan terbatasnya rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.